tatap muka. Anak nggak ngerti-ngerti, kita Iya. pekerjaan masih numpuk. Bingung jadi kesel. Ingin segera tatap muka, ingin ya bertatap muka. Sekarang kondisinya lagi pandemi. Iya, betul sekali. Beda banget dong Iya, sama yang pasti. dulu itu. Ini kan nggak ada yang jahit, nggak ada yang masuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Saya Riza Sylvia Arifin. Halo, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil KKN Mandiri saya di Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. KKN Mandiri 2021 ini terbagi menjadi beberapa siklus. Di siklus pertama itu sasarannya ada 3 keluarga di mana pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Siklus kedua itu sasarannya 2 guru, pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Siklus ketiga itu sasarannya adalah 2 pelaku UMKM di mana kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Di siklus pertama ini saya mempunyai 3 narasumber yaitu Ibu Nurul, Ibu Dwi, dan Ibu Lia. Nah, dari ketiga narasumber, sistem pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran daring, di mana mereka memiliki kendala yang berbeda-beda dalam mendampingi anaknya belajar. Dari mulai Ibu Nurul, beliau memiliki kendala dalam menyampaikan materi kepada anak, di mana beliau juga berpendapat bahwa kemampuan seorang guru dan seorang ibu rumah tangga biasa itu berbeda, sehingga memiliki kesulitan dalam menyampaikan materi tersebut. Nah, selanjutnya ada Ibu Dwi, di mana ia merasakan kendala yaitu sulit dalam mengatur penjadwalan anaknya, di mana ia masih senang dalam bermain dan tidak ingin belajar. Nah, di narasumber kita yang ketiga ini ada Ibu Lia, di mana beliau merasakan kendala dalam memberi motivasi belajar kepada anaknya. Terlebih, anaknya ini tidak minat dalam pembelajaran matematika, tapi ia unggul dalam pembelajaran olahraga khususnya bola voli. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi kendala-kendala tersebut? Yang pertama itu ada pentingnya motivasi belajar. Menurut Sardiman 2010, ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi belajar pada anak, yaitu dengan cara memberi pujian, hadiah, bahkan minat pada anak. Yang kedua itu memanfaatkan media pembelajaran. Banyak media pembelajaran di sekeliling kita dengan benda-benda yang sederhana. Lalu yang ketiga itu ada memanfaatkan video interaktif di internet, contohnya seperti YouTube, di mana sekarang banyak konten kreator yang membuat video pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh kita. Dan yang terakhir itu pentingnya membuat peraturan atau rules di rumah. Manfaatnya adalah agar anak kita teratur dalam jadwal kegiatannya, di mana ia bermain, belajar, dan istirahat. Lanjut ke siklus kedua, di mana fokus kegiatannya adalah pembelajaran masa pandemi COVID-19. Saya mempunyai 2 narasumber. Yang pertama itu ada Ibu Nur Laila SPD, guru matematika di SMPN 1 Cililin. Selanjutnya itu ada Ibu Nurul Fiki, guru kelas 5 di SDIT Darun Najah. Narasumber yang pertama ialah Ibu Nur Laila SPD. Beliau adalah guru matematika di SMPN Negeri 1 Cililin. Pembelajaran yang dilaksanakan adalah pembelajaran daring, di mana media yang digunakan adalah Google Classroom, WhatsApp, Google Meet, Zoom Meeting, dan masih banyak lagi. Di samping itu, Ibu Ila mengampu mata pelajaran matematika, di mana banyak sekali siswa-siswi yang mengeluh terhadap pembelajaran matematika di pembelajaran daring ini. Dan tanggung jawab seorang guru adalah mengetahui bagaimana kemampuan siswa-siswinya, di mana tidak semua anak memiliki kemampuan atau pemahaman yang sama. Tidak sedikit, murid Ibu Ila ini mengalami hambatan dalam belajar matematika. Jadi kendala yang dialami oleh Ibu Ila ini adalah seringkali mengulang penjelasan matematika saat Zoom meeting. Karena alasan murid yang belum paham, sinyal yang hilang, dan masih banyak lagi. Narasumber yang kedua itu ada Ibu Nurul Fiki, ialah guru kelas 5 di SDIT Darun Najah. Nah, kalau Ibu Nurul Fiki memiliki kendala yaitu tidak semua siswa memiliki smartphone atau gawai, sehingga sulit dalam menyampaikan materi pembelajaran.
Nah, di sini saya ada beberapa rekomendasi dan partisipasi untuk kedua narasumber saya. Yang pertama itu pembuatan video interaktif yang diupload ke YouTube atau Google Drive. Nah, sehubungan dengan kendala yang diungkapkan oleh Ibu Ila tadi, yaitu menjelaskan berulang-ulang kali kepada siswa yang belum paham dalam pembelajaran matematika. Nah, dengan pembuatan video interaktif yang diupload ke YouTube itu dapat menyiasati kendala tersebut, di mana video interaktif itu dapat secara fleksibel ditonton kapan saja dan di mana saja hingga siswa itu memahami materi tersebut. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan aplikasi Quizzes, Google Form, dan PowerPoint interaktif guna memvariasi pembelajaran agar tidak jenuh. Lanjut siklus ketiga ialah kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Saya mempunyai dua narasumber. Yang pertama itu adalah Eksi Susilawati, anak dari pemilik pabrik kerupuk Mustika Jaya. Selanjutnya ada Bapak Muhammad Hermansyah dari jasa jahit Mufa Collection. Yang pertama, saya mengunjungi pabrik kerupuk. Yap, kerupuk. Kerupuk adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung tapioka yang dicampur dengan perasa ikan atau udang. Pabrik ini memiliki 30 karyawan, di mana menurut penuturan Teteh Eksi Susilawati ini adalah penghasilan yang menurun di saat pandemi COVID-19 hingga 50%. Kendala yang dialami adalah banyaknya saingan dan penurunan omset hingga 50% tadi. Nah, selanjutnya itu adalah Mufa Collection. Mufa Collection adalah jasa menjahit hingga menjualkan barang-barang hasil jahitannya. Pemilik dari Mufa Collection ini adalah Bapak Muhammad Hermansyah. Produk yang ditawarkan itu ada baju olahraga, baju anak, baju wanita, dan masih banyak lagi. Bahkan bisa custom loh. Nah, Mufa Collection ini membuka jasa menjahit dari mulai seragam sekolah, komunitas, sepak bola, dan masih banyak lagi. Bapak Hermansyah memiliki bakat menjahit dari turun-temurun oleh orang tuanya, sehingga memutuskan untuk membuka usaha sendiri yaitu jasa menjahit. Sebelumnya, Bapak Hermansyah hanya membuka jasa menjahit saja. Tetapi selama pandemi COVID-19 membuat tidak adanya pesanan atau orderan yang masuk, sehingga Bapak Hermansyah memutar otak untuk membuat hasil menggunakan sisa-sisa bahan yang tersedia. Jadi kendala yang dialami oleh Bapak Hermansyah adalah minimnya pesanan atau orderan, sehingga Bapak Hermansyah harus menjual pakaian menggunakan sisa-sisa bahan. Nah, tidak ada modal itu menjadi hal utama dalam kendala yang dialami oleh Bapak Hermansyah. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami oleh kedua narasumber ini? Yang pertama itu ada pemanfaatan media sosial di internet dalam promosi. Nah, seperti yang kita tahu, media sosial atau internet itu sudah melekat dalam kehidupan manusia. Nah, kita bisa manfaatkan untuk menyebarluaskan tentang produk kita. Bisa melalui Instagram, Facebook, Twitter, bahkan e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu ciptakan menu atau produk unik dan inovatif. Dengan banyaknya saingan, kita dituntut untuk menciptakan hal yang baru sehingga konsumen dapat tertarik dengan produk kita. Yang ketiga itu ada keputusan label. Pentingnya label itu untuk mengetahui bagaimana informasi produk tersebut. Yang keempat itu membuat kemasan produk semenarik mungkin. Dan yang terakhir itu bergabung di komunitas bisnis dan menjalin kerjasama guna menambah wawasan untuk memajukan usaha kita. Kesimpulannya dari KKN IKIP Siliwangi 2021 adalah dalam kegiatan KKN Mandiri ini berbeda dengan KKN yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, di mana kegiatan KKN pada tahun ini dilaksanakan secara mandiri karena sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat, terutama untuk mengurangi kerumunan dengan harapan kebijakan ini bisa menekan jumlah penularan COVID-19. Dengan ini, seluruh kegiatan KKN dalam pengabdian ke masyarakat dilaksanakan di domisili masing-masing tiap mahasiswa.
Pandemi COVID-19 membuat hampir semua kegiatan dianjurkan untuk dikerjakan di rumah, dari mulai sekolah, bekerja, dan tempat umum pun dibatasi. Lalu apakah berdampak? Ya tentu saja, siswa, orang tua, guru, bahkan pelaku UMKM merasakannya. Banyak kendala yang dialami, namun di samping itu kita tidak boleh berhenti menyerah begitu saja. Masih banyak cara untuk menghadapinya. Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Semangat buat kita semua. Alhamdulillah, presentasi saya sudah selesai. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dari diri saya. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.